Dan selamat malam untuk seluruh Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di room pada malam ini. Alhamdulillah pada malam ini kita semua diberi kesempatan kembali untuk bergabung di webinar ini dengan tema tata cara penyusunan spesifikasi teknis. Di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Ibu Rizdiani. Kembalikan sapa. Selamat malam Bu, apa kabar Bu? Malam. Baik, alhamdulillah Mbak Aziza. Alhamdulillah ya baik Bu. Jadi untuk materi pada malam ini Bu, yaitu tata cara penyusunan spesifikasi teknis. Mungkin untuk Bapak dan Ibu peserta sudah bergabung dan langsung saja mungkin Bu untuk mengefisienkan waktu, silakan Bu untuk dimulai pemaparan materi. Untuk mohon maaf Bu, jadi setelah pemaparan materi akan dilanjutkan dengan sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada malam hari ini pada webinar tentang tata cara penyusunan spesifikasi teknis. Baik, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertama sekali yaitu ketentuan umum pada tata cara penyusunan spesifikasi teknis, yaitu pada Perpres 16 tahun 2018 yang sudah dirubah dengan Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Yang pertama yaitu pada pasal 11-nya ayat 1 huruf C bahwa spesifikasi teknis dan juga kerangka acuan kerja ini ditetapkan oleh PPK. Jadi berdasarkan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 ini bahwa PPK menetapkan spesifikasi teknis ataupun kerangka acuan kerja. Yang pertama yaitu spesifikasi teknis ini perlu kita ingatkan bahwa sebenarnya merupakan bagian dari perencanaan pengadaan. Disusunnya yaitu bersamaan dengan penyusunan anggaran. Tapi selama ini mungkin banyak di Bapak Ibu sekalian bahwa biasanya spektek ini atau KAK itu biasanya disusun pada saat menjelang pemilihan. Jadi waktu menyiapkan dokumen pemilihan, menyiapkan rancangan kontrak, menyiapkan spek, itu baru disiapkan. Padahal seharusnya ini merupakan bagian dari perencanaan pengadaan. Di mana perencanaan pengadaan sendiri, itu pada saat kita melaksanakan perencanaan pengadaan, menyusun perencanaan pengadaan bersama dengan penyusunan anggaran, yaitu yang perlu diketahui adalah, yang perlu disusun yang pertama sekali yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Kemudian cara pengadaan sendiri, jadwal, dan kemudian juga anggaran yang ditetapkan. Nah, hal-hal inilah mulai dari identifikasi, kemudian cara, kemudian jadwal, inilah yang disusun pada spesifikasi. Artinya selama identifikasi kebutuhan itu disusun, kemudian diketahuilah spesifikasi teknis atau KAK seperti apa yang harus disusun untuk pengadaan tersebut. Ada dua hal yaitu pada pengadaan, caranya pada pemilihan penyedia dan swaklola tetap dilakukan penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja. Kemudian pada pasal 19 ayat 1 bahwa dalam penyusunan spektek ini atau KAK barang jasa, PPK menyusunnya yaitu harus memperhatikan penggunaan produk dalam negeri. Kemudian produk yang bersertifikasi standar nasional Indonesia, kemudian juga produk yang merupakan dari usaha mikro, usaha kecil, kemudian koperasi yang merupakan bagian dari hasil produksi dalam negeri dan kemudian produk ramah lingkungan. Pada pasal 19 ayat 2, ketentuan umumnya yaitu bahwa penyusunan spesifikasi teknis atau KAK ini dimungkinkan menyebutkan merek, di mana pada peraturan Presiden sebelumnya itu biasanya yang penyebutan merek ini hanya hal-hal yang mengacu pada hal-hal yang khusus saja menyebutkan merek. Tetapi pada pasal 19 ayat 2 di Perpres 12 tahun 2021 ini ada hal-hal yang boleh disebutkan mereknya, itu misalnya
pada komponen barang jasa, suku cadang, kemudian bagian dari satu sistem yang sudah ada, juga katalog barang jasa yang ada dalam katalog elektronik ataupun toko daring. Untuk komponen barang jasa, ini suku cadang, kemudian sistem yang sudah ada. Ini bagian, misalnya ada pengadaan pemeliharaan atau servis kendaraan. Artinya kendaraan, misalnya kendaraan A, komponen yang harus untuk servis kendaraan tersebut, komponen atau suku cadang yang dibutuhkan untuk melakukan servis kendaraan tersebut mengacu pada merek A. Artinya merek B mungkin tidak akan secara maksimal terhadap pemeliharaan kendaraan tersebut. Kemudian pemenuhan penggunaan produk yang telah disebutkan bahwa produk dalam negeri, kemudian untuk yang berstandar, yang UMKM dan juga ramah lingkungan ini sepanjang kebutuhan tersebut produknya tersedia. Artinya apabila memang kebutuhan tersebut tidak ada di lokal, itu bisa dilakukan untuk di eksternal, tetapi kita tentunya juga sepanjang melakukan penyusunan spek itu, spek yang seperti apa yang kita butuhkan tidak terlepas dari justifikasi teknis. Artinya melaksanakan, misalnya ada pengadaan servis, misalnya mobil Toyota. Jadi mobil Toyota harus komponennya, barangnya yang mengacu ke situ, suku cadangnya. Jadi ada justifikasinya kenapa menggunakan komponen tersebut, mengapa menggunakan suku cadang. Seperti itu juga misalnya ada bagian dari sistem yang sudah ada. Misalnya terdapat ada pembangunan gedung, misalnya pembangunan gedung yang kemungkinan gedung berlantai, misalnya ada liftnya, lift itu misalnya harus di merek apa, seperti itu kan sudah didesain sedemikian rupa untuk merek-merek tertentu. Kemudian untuk produk, untuk penggunaan produk ramah lingkungan, yaitu dalam penyusunan spek ini menggunakan barang jasa yang berlabel ramah lingkungan. Artinya ini harus mengacu pada aspek ekonomi, kemudian aspek sosial, dan aspek lingkungan hidupnya. Aspek ekonomi ini terkait ini dengan biaya produksi. Biaya produksi pada saat barang jasa itu diproduksi dan juga untuk biaya operasionalnya. Artinya misalnya pemakaian untuk berapa tahun ke depan, seperti apa sih produksinya, ini ekonomi atau enggak, seperti itu, ekonomis. Artinya ini secara tujuan pengadaan ini nilai manfaatnya seperti apa, ekonomisnya bagaimana. Kemudian aspek sosial. Kita menggunakan menyusun spesifikasi teknis ini mengacu pada ramah lingkungan yang juga dari segi aspek sosial, ini bahwa penggunaan produk ini sudah memberdayakan usaha kecil. Jadi di lingkungan tersebut sudah menjamin kondisi kerjanya seperti apa, kemudian memberdayakan komunitas lokal dan kesetaraan serta keberagaman. Artinya dengan adanya penggunaan barang tersebut, barang produk tersebut secara sosial ini tetap dijaga kesetaraan, tetap dijaga pemberdayaan usaha kecilnya seperti apa, terhadap komunitas lokalnya juga seperti apa. Kemudian ini juga untuk aspek lingkungan hidup ini berdampak pada kesehatan. Misalnya penggunaan merek untuk kendaraan misalnya, emisinya seperti apa, uji emisinya seperti apa, polusinya seperti apa. Jadi kualitas lingkungan itu dengan penggunaan SDA itu sesuai ketentuan, ini penggunaan ini mengurangi dampak terhadap kesehatan. Tentunya untuk penyusunan spesifikasi teknis ini atau KAK ini, penyusunan yang sesuai itu akan mempengaruhi penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Artinya dengan spek ini diketahui untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan batas waktu yang telah ditetapkan, misalnya 90 hari. Dengan spek seperti ini, pada saat penyusunan, nanti pada saat pelaksanaannya, apakah ini akan mempengaruhi pelaksanaan? Artinya apakah misalnya nanti pada saat pelaksanaannya apakah terjadi perubahan spek, kemungkinan perubahan-perubahan tersebut ini sudah harus
pikirkan untuk melakukan penyusunan spesifikasi teknis. Nah, hal ini juga untuk penyusunan spesifikasi teknis juga mempengaruhi jenis kontrak yang akan digunakan. Ini untuk setiap satuan dan unsur pekerjaannya dengan spesifikasi teknis tertentu, dengan volume, kuantitas pekerjaan yang bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani, pembayaran, realisasi volumenya, kemudian nilai akhir kontraknya, ini tidak lepas dari kesesuaian dari spesifikasi teknis tersebut. Nah, terhadap hal-hal tersebut, penggunaan produk dalam negeri, kewajibannya seperti apa, kemudian spesifikasi teknisnya, ini dicantumkan dalam RUP, kemudian spesifikasi teknis juga dicantumkan di dalam dokumen pemilihan. Nah, untuk dasar penyusunan spesifikasi teknis sendiri atau kerangka acuan kerja ini, pada pengadaan barang itu peraturan-peraturannya disesuaikan. Misalnya peraturan untuk pengadaan komputer, dasarnya seperti apa, kemudian jasa lainnya. Kalau untuk pekerjaan konstruksi sendiri itu sudah ada yang membidangi Bina Marga, kemudian Permen PUPR kalau tentang bangunan gedung itu nomor 22 tahun 2018. Kemudian ada spesifikasi tersendiri bidang Bina Marga. Untuk jasa konsultansi sendiri itu ada LPJK juga, ada Inkindo untuk spesifikasi secara harga. Pada dasarnya spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja ini sebenarnya merupakan dua dokumen yang berbeda. Artinya penggunaannya ini perbedaannya hanya pada saat penggunaan dan juga dalam pengaturan pada dokumen pemilihan. Jadi spesifikasi teknis ini digunakan untuk pengadaan barang, kemudian jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi. Pada umumnya kalau kerangka acuan kerja itu adalah untuk jasa konsultansi. Untuk penyusunan spek sendiri ini disesuaikan dengan karakteristik barang jasa sendiri. Artinya karakteristiknya apakah karakternya sebagai barang jasa yang sederhana atau barang jasa yang tidak sederhana, itu tidak kompleks, ataukah merupakan karakteristik barang jasa dengan sifat yang kompleks. Ini penyusunan ini harus berdasarkan dan juga sesuai dengan tujuan utama pengadaan, yaitu value for money, yaitu nilai sebesar-besarnya untuk mendapatkan pengadaan. Kemudian ini karakteristik ini spesifikasi, yaitu karakteristik yang baik, yaitu harus tepat secara kualitas, kuantitas, kemudian tepat waktu, tepat juga lokasi, dan juga tepat harga. Nah, untuk spesifikasi teknis untuk barang jasa ini, secara definisinya barang jasa yang sederhana yaitu adalah barang atau jasa lainnya yang memang tersedia di pasaran dalam bentuk barang jadi yang siap untuk digunakan ataupun yang sifatnya sederhana. Karakteristiknya yaitu sederhana. Secara spesifikasi yaitu berdasarkan input, ini merupakan hasil jadi. Misalnya dari hasil jadi dari pabrikan, kemudian prosesnya barang tersebut diproses di pabrikan secara sederhana, kemudian outputnya yaitu barang jadi atau jasa sederhana yang dengan proses yang sederhana. Kemudian untuk spesifikasi untuk barang jasa yang tidak kompleks, yaitu adalah barang jasa pekerjaan konstruksi yang dihasilkan melalui suatu proses rangkaian produksi yang tidak kompleks ataupun tidak membutuhkan kompetensi teknis dengan karakteristik yaitu secara input yaitu material atau bahan, kemudian alatnya, tenaga kerja, proses untuk mendapatkan untuk penyusunan pekerjaan yang tidak kompleks ini, spesifikasinya yaitu sudah standarisasi, sudah ada prosedur kerja, kemudian outputnya ini merupakan barang pesanan khusus, artinya barang ini memang sudah secara standarisasi sudah ada,
kemudian prosedurnya juga sudah terprosedur, kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak kompleks. Untuk pekerjaan kompleks sendiri, yaitu penyusunan speknya, yaitu dihasilkan melalui suatu rangkaian produksi yang membutuhkan kompetensi teknis yang spesifik. Kemudian terdiri dari komponen elemen yang saling berhubungan, saling ketergantungan satu sama lain. Artinya dalam merencanakan, kemudian dalam mendapatkan suatu barang, daripada saat direncanakan, kemudian dilaksanakan, itu merupakan satu kesatuan. Ini memperhitungkan pekerjaan yang dengan risiko tinggi. Ini juga pekerjaannya memerlukan teknologi tinggi, menggunakan alat desain khusus, kemudian kompetensi teknis yang spesifik, yang memang ini sesuai dengan definisi untuk pekerjaan kompleks. Jadi pekerjaan kompleks itu adalah pekerjaan yang memperhitungkan risiko tinggi, teknologi tinggi, kemudian alat dengan desain khusus, kompetensi teknis, dan juga secara teknis ini sulit untuk mendefinisikan pekerjaannya. Mendefinisikan artinya tidak kesulitan, tidak ada kepastian, belum ada kepastian pada saat melaksanakan. Atau misalnya desainnya baru desain awal, tapi desain secara gambar, secara menyeluruh itu belum ada. Jadi karakteristiknya secara material, alat, dan tenaga kerja, kemudian prosesnya, ini kebutuhan khusus, kemudian sudah ada metode kerja. Biasanya metode kerjanya itu metode kerja yang terintegrasi, kemudian penggunaan yang tidak memiliki desain lengkap, outputnya yaitu barang teknologi tinggi atau spesifik, dengan cakupan yang luas dan juga dengan resiko yang tinggi. Kemudian secara ketentuan penyusunan ini, secara ketentuannya untuk sederhana, tidak kompleks, dan kompleks ini sebenarnya adalah sama. Semuanya bisa menyebutkan merek, kemudian tipenya, serta sedapat mungkin itu menggunakan produk dalam negeri, memaksimalkan penggunaan standar nasional Indonesia, kemudian metode pelaksanaan yang logis, realistis, dan dapat dilaksanakan. Kemudian mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini untuk metode, jadi keseluruhan secara inti, secara umum ketentuan untuk penyusunan spek ini untuk pekerjaan sederhana, tidak kompleks, dan juga pekerjaan yang kompleks itu sama, semuanya hampir sama, tetapi seperti misalnya metode pelaksanaannya, pada pekerjaan sederhana metode pelaksanaannya itu sangat sederhana sekali, itu sudah diatur standarnya, misalnya untuk pengadaan barang, misalnya untuk pengadaan mobil, metode pelaksanaan pembuatan mobil itu sendiri, misalnya kalau serinya itu sudah ada di pabrikan. Sementara untuk pekerjaan yang tidak kompleks ini butuh proses, ada proses, dan pekerjaan yang kompleks itu metodenya adalah secara khusus. Kemudian mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian juga dalam pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Mencantumkan juga syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk. Kemudian mencantumkan kriteria kerja produk yang diinginkan, mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran, spesifikasi bahan bangunan konstruksi, kalau misalnya konstruksi, spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan, spesifikasi proses ataupun spesifikasi secara kegiatan, kemudian metode pekerjaannya, metode pelaksanaan ataupun metode kerja, kemudian jabatan kerja konstruksi. Jadi ada 14 poin yang merupakan ketentuan yang harus diperhatikan dalam penyusunan spek. 14 poin ini disesuaikan dengan
Ini untuk penyusunan spek yang sederhanakah, yang tidak kompleks, ataupun yang kompleks. Jadi inilah untuk penyusunan tata cara penyusunan spesifikasi teknis secara ketentuan. Jadi ada 14 poin secara umum, yaitu tata caranya sama, hanya yang membedakan adalah jadi apakah itu disusun untuk spek yang sederhana ataukah untuk yang tidak kompleks ataukah yang kompleks. Sebagai contoh, untuk spesifikasi penyusunan spesifikasi yang sederhana ini ada contoh pengadaan tinta printer. Penyusunannya ini seperti biasa, yaitu seperti kita menyusun kerangka acuan kerja, yaitu ada latar belakang mengapa mengadakan tinta printer. Kemudian maksud dan tujuannya ini secara kebetulan yaitu kegiatan administrasi di sekretariat daerah yaitu membutuhkan tinta komputer. Jadi pengadaannya dengan maksud yaitu pembeliannya ini maksudnya nantinya akan dilakukan berdasarkan melalui e-katalog. Jadi kemudian tujuannya yaitu mendukung implementasi standarisasi barang, kemudian mempercepat proses peningkatan efisiensi kegiatan pengadaan barang jasa. Nah, outputnya yaitu tersedianya cartridge printer tipe HP, jadi harus jelas keluarannya apa, outputnya. Jadi dari pengadaan tinta printer tadi harus outputnya HP untuk tipe HP 7612, kemudian juga disebutkan nama satuan kerja, ini karena sifatnya sederhana, ini pejabat pengadaannya, kemudian juga alamat pejabat pengadaan. Nah, jangan juga sumber dana, ini bersumber dana dari APBDK, APBN, atau sumber lainnya. Kemudian total perkiraannya. Jangka waktu pelaksanaan. Jadi jangka waktu pelaksanaan untuk pengadaan barang ini mulai dari pemesanannya, kemudian pengiriman, waktu kedatangan barangnya, kemudian lokasi untuk serah terima barang tersebut. Nah, untuk tenaga ahli, apakah untuk misalnya pengadaan ini butuh tenaga ahli atau tenaga terampil untuk misalnya melakukan alih fungsi misalnya seperti itu. Untuk tenaga ahlinya sendiri, untuk pengadaan tinta printer ini secara kebetulan memang tidak menggunakan tenaga ahli. Artinya pengadaan ini secara rutin bisa kita beli, kemudian bisa tanpa harus tenaga ahli, bisa langsung digunakan. Kemudian spesifikasi teknisnya secara mutu bisa menyebutkan merek, kemudian fungsi kinerjanya misalnya jumlah cetak halamannya seperti apa, berapa rim, berapa halaman yang bisa secara spesifikasi. Kemudian spesifikasi jumlahnya, misalnya berdasarkan jumlah ini dilihat dari identifikasi kebutuhan. Jadi waktu pada saat perencanaan pengadaan itu, pada saat mengidentifikasi kebutuhan sebelum melakukan penyusunan spek itu printer di kantor misalnya, printer di suatu instansi, di suatu perangkat daerah itu ada berapa printer, kemudian di bidang-bidang ada berapa printer, itu diidentifikasi secara detail agar kita tahu misalnya untuk tinta printer ini sendiri berapa sih kebutuhan dengan disesuaikan dengan printer yang ada sendiri. Kemudian tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan bergaransi misalnya secara 6 bulan misalnya kan seperti itu. Cartridge-nya misalnya pada saat dibeli cacat seperti apa, seperti itu. Nah, untuk pekerjaan yang tidak kompleks, ini contohnya yaitu pada pembangunan sekolah di kecamatan pada kabupaten. Nah, artinya sama juga ini latar belakangnya, artinya pengadaan ini sendiri
disusun spesifikasinya atas dasar apa sih latar belakangnya. Misalnya program pendidikan ini bangunannya secara terorganisasi dengan baik, kemudian tetapi ada secara untuk kualitas siswa, ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk melakukan dari kualitas tenaga pengajar sendiri untuk bangunan yang kenyamanan, keamanan itu yang mendukung dari kualitas tenaga pengajar. Kemudian maksud dan tujuannya pembangunan unit sekolah ini dilaksanakan di SMA, di kecamatan, kemudian tujuannya yaitu untuk pemerataan perluasan akses pendidikan, kemudian meningkatkan daya tampung. Daya tampung jadi mungkin ini adalah pembangunan misalnya sekolah baru pada suatu lokasi kecamatan, mungkin dari pendidikannya, kemudian untuk secara kualitas ini untuk mencegah terjadinya siswa putus sekolah. Jadi dengan adanya sekolah baru yang tadinya sekolah yang tidak dapat menampung siswa, ini dapat menambah kualitas secara pembangunan yang ada untuk kualitas dari sekolah sendiri, pendidikan, untuk meningkatkan pendidikan. Sasarannya yaitu tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di SMA, kemudian organisasinya. Jadi organisasinya ini perangkat daerahnya apa yang menggunakan, kemudian satuan kerjanya, PPK-nya, dasar hukum untuk menyusun spesifikasi, misalnya undang-undang apa aja yang dilakukan, yang menjadi dasar acuan, kemudian peraturan apa. Kalau untuk pengadaannya itu peraturan Presiden Perpres 12/2021, kemudian peraturan daerah terkait, kemungkinan keputusan daerah terkait yang misalnya pembangunan sekolah di lingkungan di kabupaten tersebut, misalnya ada peraturan daerah harus kalau bangunan gedung misalnya tidak boleh lebih dari 2 lantai, misalnya kan seperti itu. Misalnya juga peraturan secara bangunan gedung dari segi konstruksi bangunan gedung sendiri, bangunan gedung negara ini juga diatur dengan Permen PU nomor 22 tahun 2018 tentang bangunan negara. Jadi dasar hukumnya ini yang merupakan pedoman untuk melakukan penyusunan spesifikasi sebagai patokan untuk penyusunan spesifikasi. Kemudian sumber dana, ruang lingkup dan lokasi pekerjaan. Nah, ruang lingkupnya membangun unit sekolah baru. Sekolah baru artinya ruang lingkupnya ini adalah pembangunan untuk sekolah baru. Ini mencakup dari pekerjaannya ada pekerjaan pendahuluan, pekerjaan tanah, pekerjaan struktur, pekerjaan pasangan, pekerjaan atap, dan pekerjaan akhir, pekerjaan finishing lah. Kemudian lokasinya yaitu ditetapkan berlokasi di kabupaten, di kecamatan mana. Kemudian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Nah, jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya ini secara desain, misalnya secara desain didapatkan misalnya melaksanakan untuk melakukan pembangunan unit sekolah ini dibutuhkan misalnya 7 bulan, misalnya 7 bulan kan dari persiapan, kemudian proses tender, pelaksanaan, kemudian pelaporan itu diperlukan waktu selama 7 bulan. Kemudian untuk penyusunan kualifikasi dan klasifikasi tenaga ahli, ini tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Kemudian juga keluaran atau produk yang dihasilkan. Nah, untuk kualifikasi untuk tenaga ahli ini pada Permen PU sendiri itu ada menyebutkan bahwa untuk pekerjaan yang sifatnya sederhana, pekerjaan yang non kecil itu cukup dibatasin dengan misalnya dan juga dengan manajerialnya seperti itu. Kemudian juga ada jabatan administrasi yang merupakan misalnya bisa bagian dari manajerial. Kemudian keluaran produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan ini tentunya yaitu pembangunan
pembangunan dari unit sekolah SMA ini, tetapi dikatakan berhasil apabila misalnya pekerjaan pembangunan ini secara kualitas, biaya, kemudian ketetapan waktu ini dicapai secara menyelesaikan pekerjaan itu lengkap, sesuai dokumen pelaksanaannya, kelancaran penyelesaian administrasinya, pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu. Kemudian dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yaitu misalnya metode pelaksanaan program kerja, alokasi tenaga, konsepsi pelaksanaan pekerjaannya seperti apa. Kemudian fungsi kontrol terhadap kondisi existing di lapangan, artinya kondisi lapangan itu seperti apa sih sehingga bisa dilakukan perencanaan kontrolnya seperti apa. Kemudian mengajukan stop drawing pada awal pekerjaan, kemudian membuat laporan harian yang berisikan biasanya tentang laporan tenaga kerja, laporan kedatangan material, bahan bangunan yang akan digunakan, peralatan yang dibutuhkan, kemudian juga komponen-komponen pekerjaan yang kemudian yang akan harus segera dilaksanakan, diselesaikan secara jadwal pekerjaan. Nah, waktu yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini, laporannya juga bisa dibuat laporan secara mingguan, bulanan, kemudian harian. Yang ini juga laporan harian ini juga termasuk misalnya keadaan cuaca, kemudian kendala-kendala seperti apa itu dimasukkan dalam laporan-laporan tersebut. Nah, kemudian keluaran produknya sendiri misalnya harus ada berita acara kemajuan pekerjaan, progres pekerjaan. Ini pembayarannya misalnya dilakukan secara termin. Kemudian ini pemeriksaan misalnya ada pekerjaan tambah kurang, seperti apa keluaran produknya. Kemudian ini ada penyerahan pertama pekerjaan, kemudian ada pernyataan pekerjaan, kemudian gambar-gambar hasil drawingnya, kemudian juga membuat time schedule untuk pelaksanaan pekerjaan. Artinya kita membutuhkan membutuhkan penyedia yang bisa melaksanakan pekerjaan dengan produk-produk yang harus dihasilkan tersebut. Nah, untuk spesifikasi teknis pekerjaannya yaitu spesifikasi teknis secara input yaitu bahan material. Misalnya bahan material menggunakan atap genteng metal, menggunakan batu bata, kemudian batu pecah, keseluruhan, dan juga misalnya pembesiannya pakai tulangan besi, beton ulir. Misalnya seng, untuk sengnya pakai BJ yang 20, tanah uruk, seperti itu. Kemudian secara standarisasi pekerjaan standar-standar tersebut yaitu misalnya menggunakan undang-undang tentang keselamatan kerja. Ini sebenarnya ada yang undang-undang peraturan baru tentang SNKK, kemudian tentang ada undang-undang tentang cipta kerja. Kemudian ini ada secara teknis ada peraturan beton, misalnya menggunakan beton, misalnya peraturan umum, kemudian peraturan konstruksi kayu, peraturan semen juga misalnya tentang bata merah, tentang kemudian peraturan muatan Indonesia. Dan juga ini kalau untuk Bina Marga sendiri, misalnya untuk Bina Marga itu ada spesifikasi umum Bina Marga sendiri. Kemudian peraturan perencanaan bangunan baja, pembangunan bangunan jalan raya, untuk plumbing, hal-hal seperti ini spesifikasi secara standar untuk penyusunan spek. Jadi keseluruhan spesifikasi yang disusun itu standar-standarnya mengacu pada aturan-aturan tersebut. Kemudian juga input dari spesifikasi input ini juga harus ada gambar, kemudian spesifikasi peralatan minimumnya seperti apa, misalnya dibutuhkan peralatan loader, ekskavator, concrete mixer, kemudian juga tenaga kerja misalnya GS-nya pelaksana lapangan, kemudian quantity engineering. Jadi berdasarkan jabatan ini berdasarkan klasifikasi teknis pekerjaan itu sendiri. Secara proses ini secara proses spesifikasi ini pada saat pelaksanaan pekerjaan apa aja yang harus dilaksanakan secara proses kegiatan ini pastinya ada misalnya pekerjaan pendahuluan, pekerjaan persiapan misalnya. Pekerjaan pendahuluan itu misalnya melaksanakan ada pasang papan nama proyek seperti itu. Kemudian ada pekerjaan tanah, kemudian pekerjaan
beton non struktural, baja non struktural, pasir uruk, misalnya seperti itu. Jadi ada kaitan untuk spesifikasi proses. Artinya selama pelaksanaan pekerjaan, pada prosesnya, pada pelaksanaan pekerjaannya, kegiatannya, pekerjaan apa aja sih yang dilaksanakan, ini menyesuaikan untuk pekerjaan tanahnya seperti apa. Ini tidak terlepas dari penggunaan standar tersebut. Kemudian misalnya pekerjaan struktur. Jadi pekerjaan strukturnya misalnya pekerjaan pondasinya, untuk misalnya pondasi setempat. Pondasi setempat itu secara proses seperti apa sih dilaksanakan, metodenya seperti apa. Kemudian sebelum dipasang pondasinya harus seperti apa, dibersihkan dulu misalnya kan, seperti itu. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi beton, dan kemudian misalnya ada arsitektur, ini menggunakan misalnya dindingnya dinding batu bata. Nah, jadi hal-hal inilah yang mendasari pekerjaan penyusunan spesifikasi di mana secara sederhana atau kompleks, tidak komplekskah, itu hal-hal yang 14 poin ini kemudian dialokasikan pada, dituangkan pada contoh-contoh seperti ini. Kemudian juga pembangunan pekerjaan kompleksnya dan pekerjaan tidak kompleks. Untuk kerangka acuan kerja, ini untuk pekerjaan jasa konsultan, ini contohnya adalah konsultan pengawasan pembangunan yang tadi juga spesifikasinya untuk pembangunan unit sekolah baru ini. Latar belakangnya, maksud tujuan yaitu melaksanakan pengawasan. Ini juga pengawasannya apakah pengawasan secara teknis atau pengawasan secara berkala, pengawasan yang dilakukan seperti apa. Kemudian tujuannya memastikan, ini konsultan pengawasnya untuk membantu memastikan kontraktornya melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan kualitasnya, sesuai dengan perencanaannya, kemudian tepat waktu dikerjakan. Kemudian mengelola setiap misalnya ada permasalahan, jadi konsultan pengawas ini melakukan pengawasan teknis, melakukan pengawasan teknis. Ini juga tidak terlepas dari misalnya ada kendala-kendala di lapangan, memberikan advice di lapangan. Ini misalnya pekerjaan ini agar tidak terjadi deviasi, tidak misalnya membantu melakukan test case, SCM, seperti itu. Misalnya jangan sampai pekerjaan itu terjadi keterlambatan. Kemudian sasaran dari jasa konsultan ini yaitu pekerjaan pembangunannya dilaksanakan sesuai dengan rencana, terkelolanya permasalahan dengan baik, kemudian lokasinya yaitu berada pada kecamatan dan kabupaten XYZ. Kemudian sumber dananya sama juga, sumber dana bersumber dari APBDK, APBN atau sumber dana lainnya. Kemudian pejabat pembuat komitmennya, kemudian studi terdahulu. Kalau di dalam konsultan kerangka acuan kerja untuk konsultan jasa konsultansi ini ada studi terdahulu. Studi terdahulu ini untuk mengidentifikasi sebelum melakukan pekerjaan, misalnya pengawasan atau perencanaan ini, sebelumnya pekerjaan ini sudah pernah ada pekerjaan apa sih sebelumnya, misalnya sudah ada master plan-nya kah, sudah ada reviewnya atau seperti apa. Kemudian ini memeriksa kebenaran informasi dan juga kemudian informasi pengawasannya, misalnya dokumen pelaksanaannya ada apa aja, gambar-gambar pelaksanaan. Dari juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen pelaksanaan, karena nantinya dokumen konsultan pengawas ini juga bisa memberikan advice untuk misalnya jika terjadi pada pekerjaan fisiknya, misalnya terjadi pekerjaan tambah kurang, seperti itu. Kemudian untuk referensi hukum, dasar hukumnya sama, yaitu untuk melakukan pengawasan pembangunan gedung ini misalnya menggunakan Undang-Undang Jasa Konstruksi, kemudian peraturan konstruksi, pengadaan barang jasa, kemudian peraturan daerah terkait, dan juga keputusan daerah terkait. Kemudian persyaratan pekerjaan. Persyaratan pekerjaan ini secara umum bahwa setiap bagiannya
persyaratan pekerjaan ini yang dilaksanakan secara benar, kemudian secara dapat diselesaikan dan dapat diikuti merupakan menjadi pedoman untuk PPK melaksanakan pekerjaan. Kemudian persyaratan objektifnya, pengawasan teknis konstruksi yang objektif itu akan memberikan kelancaran pelaksanaan, itu menyangkut baik macam kualitas, kuantitas dari setiap pekerjaan, itu akan sesuai dengan standar kerja hasil pengawasan yang berlaku. Kemudian persyaratan fungsional, artinya dengan adanya konsultan pengawas ini, pekerjaan konstruksi yang diawasin secara konstruksi, secara fisik ini dilaksanakan sesuai dengan komitmen dan bisa berfungsi secara bermanfaat, kemudian bisa difungsikan secara sesuai dengan ketentuan dan bisa dimanfaatkan. Kemudian persyaratan secara prosedural, kemudian prosedural ini menyangkut pada penyelesaian administratif, artinya jika pekerjaan konstruksi misalnya menyelesaikan suatu pekerjaan, advice konsultan pengawas itu masuknya seperti apa? Misalnya melakukan laporan mingguan, laporan bulanan seperti itu. Kemudian misalnya terjadi pekerjaan tambah kurang, administrasinya seperti apa? Kemudian persyaratan teknis lainnya. Jadi konsultan pengawas ini untuk konsultan pengawasnya desain dari penyusunan spesifikasi teknisnya yaitu disusunlah speknya untuk kriteria disesuaikan dengan pekerjaan pengawasan teknis yang seperti apa yang diinginkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian lingkup kegiatan. Lingkup kegiatan ini misalnya untuk pekerjaan jasa pengawasan teknis, misalnya pengawasan teknis ini seperti apa sih? Misalnya pekerjaan persiapan yang diawasi, misalnya pekerjaan persiapan, artinya misalnya persiapannya misalnya menyusun program kerja. Pekerjaan persiapan yang namanya persiapan pastikan di awal pekerjaan. Biasanya konsultan ini jasa konsultan dengan pekerjaan konstruksi kadang-kadang tidak beriringan. Pekerjaan kontraknya, tanda tangan kontraknya tidak bersamaan, jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang misalnya persiapannya di skip. Nah, pada saat persiapan di skip, misalnya ini tidak ada pekerjaan persiapan yang bisa diawasin karena misalnya pekerjaan konstruksinya sudah terkontrak duluan, tapi konsultannya belum, misalnya kan seperti itu. Nah, disusunlah. Jadi seperti apa sih melakukan pengawasannya seperti apa? Apakah pada saat nanti persiapan ada tim teknis yang masuk untuk membantu PPK pada saat pengawasan pekerjaan konstruksinya. Kemudian pekerjaan teknis pengawasan di lapangan itu seperti apa? Misalnya pekerjaan pengawasan secara umum melakukan pengawasan di lapangan. Artinya misalnya pengawasan di lapangan melaksanakan pekerjaan arsitekturnya seperti apa. Kemudian pekerjaan pondasinya seperti apa, sudah sesuai ketentuan, atau misalnya pada saat perencanaan, karena pekerjaan konstruksi ini sendiri pekerjaan di lapangan itu biasanya tidak menutup kemungkinan adanya perubahan-perubahan. Nah, disinilah nanti konsultan pengawas ini masuk sebagai memberikan advice. Jadi misalnya pada saat pelaksanaan pekerjaan, pada saat pelaksanaan pekerjaan ini sudah berubah dari perencanaan. Nah, di sini disusunlah di spesifikasi ini disusun teknis seperti apalah di pengawasan di lapangan itu yang akan dikerjakan oleh jasa konsultan pengawasan. Ini memberikan mengawasi kebenaran misalnya ukuran kualitas, jadi ikut melaksanakan membantu PPK konstruksi itu melakukan bersama-sama melakukan advice, bersama-sama melakukan outline di lapangan, misalnya untuk progres mingguannya seperti apa, progres bulanannya seperti apa, itu juga masuk di situ. Kemudian juga misalnya progres bulan pertama ini mendapatkan terjadi deviasi minus misalnya kan, opsi-opsi apa aja itu merupakan pengawas di lapangan, pengawasan teknis lah memberikan opsi, oh ini nanti ditambah apa aja seperti itu kan, agar di minggu berikutnya, bulan berikutnya tidak terjadi lagi deviasi minus. Kemudian memberikan konsultasi juga, melakukan konsultasi juga ke PPK, misalnya terkait pembahasan segala masalah, misalnya persoalan yang timbul dari selama masa pembangunan. Misalnya pembangunan lahannya belum siap, seperti apa, seperti itu.
Kemudian rapat-rapat secara berkala ini disusun di dalam spesifikasi secara jelas, karena kerangka acuan kerja ini untuk jasa konsultasi merupakan pedoman. Jadi merupakan pedoman pekerjaan jasa konsultan melakukan misalnya pengawasan atau melakukan perencanaan misalnya atau perancangan seperti itu. Kalau pekerjaan konstruksi tadi kan yaitu spesifikasi teknis merupakan pedoman untuk melaksanakan pekerjaan. Kemudian pelaporan. Jadi disusunlah di dalam spesifikasi ini pelaporan seperti apa, terkait teknis yang seperti apa yang harus dibuat. Misalnya laporan bulanannya harus memuat, kalau pekerjaan konstruksi, memuat laporan bulanan, laporan harian, kemudian laporan mingguan, laporan bulanan, serta kendala-kendala dokumentasi yang lengkap terhadap pengawasan di lapangan. Kemudian juga meriksa gambar-gambar kerja, misalnya ada pekerjaan tambahan yang secara perencanaan belum ada, itu advice gambar kerjanya seperti apa, kemudian agar kontraktor yang melaksanakan nanti tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Kemudian dokumen-dokumen ini menerima, menyiapkan berita acaranya, kemudian memeriksa dan menyiapkan daftar volume. Jadi untuk pekerjaan tambah kurang juga memberikan advice dari pekerjaan, misalnya di lapangan terjadi pekerjaan tambah kurang, kemudian mempersiapkan formulir, kemudian laporan harian, laporan mingguan, bulanan, ini disiapkan juga oleh konsultan pengawasan. Kemudian keluarannya seperti apa dalam membantu PPK untuk melakukan pengawasan pada pekerjaan konstruksi, misalnya buku harian harusnya seperti apa, misalnya terus laporan mingguan, laporan bulanannya seperti apa, bentuk secara formatnya, formulirnya seperti apa, itu bersama-sama. Kemudian laporan hariannya itu juga nanti ada tentang penggunaan tenaga kerja, penggunaan bahan-bahan, alat-alat, kemudian keadaan cuaca. Jadi misalnya keadaan cuaca hari ini sore hujan, jadi berapa jam pekerjaan, berapa jam cuaca yang tidak bisa melaksanakan pekerjaan, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan, serta waktu pelaksanaan pekerjaan per item pekerjaan. Kemudian laporan mingguan, kemudian juga berita acara, perintah perubahan, misalnya ada perubahan di lapangan, menyiapkan gambar-gambar, kemudian laporan rapat-rapat di lapangan. Jadi kalau pekerjaan konstruksi itu menyiapkan di lapangan seperti apa, kan kadang-kadang misalnya langsung stay di situ, diawasin pada saat itu ada kontraktor pelaksana, ada konsultan pengawas, juga misalnya masih tidak terlepas dari konsultan perencana, jadi memberikan advice, ini mengadakan rapat jika terjadi kendala-kendala. Kemudian gambar rincian pelaksanaan, kemudian menyiapkan shop drawing, schedule-nya seperti apa, misalnya terjadi perubahan schedule seperti apa, kelengkapan dokumen, daftar bangunan gedung dengan kelengkapan-kelengkapan, lampiran-lampiran yang menjadi satu kesatuan dokumen. Nah, untuk misalnya peralatan kerja ini juga harus secara masih merupakan spesifikasi input. Jadi peralatan kerja yang digunakan apa aja untuk melakukan pengawasan, pastinya butuh misalnya laptop, printer, peralatan pendukung lainnya, misalnya dokumentasi, kamera atau misalnya sekarang tinggal cekrek, ada handphone kan, tinggal langsung difoto, misalnya pekerjaan hari ini, pekerjaan apa aja. Kemudian alat kerja yang mendukung misalnya untuk mobilisasi atau misalnya untuk hal-hal yang memang mendukung untuk pekerjaan pengawasan jasa konsultansi. Nah, ini untuk jangka waktu penyelesaian kegiatan. Jadi jangka waktu penyelesaian kegiatan ini dilakukan secara disesuaikan dengan pekerjaan konstruksi. Artinya kalau pekerjaan konstruksi secara perencanaannya dilaksanakan secara 180 hari, 6 bulan misalnya kan, pekerjaan jasa konsultansi pengawasannya sejogjanya secara normatif yaitu menyesuaikan sama dengan pekerjaan konstruksi. Artinya diawasin dari pekerjaan persiapan sampai dengan serah terima, kemudian sampai dengan serah terima akhir, pekerjaan konsultan pengawas ini masih masuk di dalam
pekerjaannya masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan. Terjadi keterlambatan, misalnya ada advice, opsi-opsi apa aja. Kemudian personil. Jadi untuk melakukan pengawasan, kualifikasi tenaga ahli minimal yang diperlukan, misalnya tim leadernya berpendidikan minimal S1 arsitektur, SKA-nya SKA arsitektur tingkat media, berpengalaman 10 tahun, kemudian tenaga ahli sipil, pengawas lapangan bidang sipil, arsitektur, kemudian yang mengurusi tentang administrasi ataupun bisa mencakup, bisa merangkap sebagai operator komputer. Nah, untuk kualifikasi keahlian ini, staf pendidikan ini kaitannya adalah penyusunan spesifikasi ini berkaitan dengan pada saat melakukan penyusunan RAB, penyusunan HPS-nya nanti. Jadi misalnya tim leadernya berpendidikan minimal S1 dengan SKA, dengan kualifikasi keahlian tingkat media, masuk dalam rank, misalnya menggunakan Inkindo dengan 10 tahun pengalaman, berapa sih remunerasi yang harus diterima, seperti itu. Billing rate-nya berapa, kemudian apa-apa aja yang harus diawasi, tanggung jawabnya seperti apa tim leader, tenaga-tenaga kualifikasi tenaga ahli tersebut. Nah, untuk laporan ini, laporan akhirnya juga seperti apa, misalnya laporan harus diserahkan, disepakati 1 minggu sebelum kontrak berakhir, karena 1 minggu setelah itu mungkin melakukan serah terima, membantu memberikan advice, opsi-opsi kepada kontraktor pelaksana PPK dalam melakukan pengawasan konstruksi pada saat misalnya serah terima pekerjaan. Nah, laporan ini juga berisi seluruh output pekerjaan yang dilakukan pengawasannya, ini berapa eksemplar untuk dilakukan. Kemudian alih pengetahuan, misalnya pekerjaan ini terdapat jasa konsultansinya, pengawasan, ini harus nantinya ini harus ada pengawasan secara berkelanjutan, misalnya pengawasan setelah pekerjaan ini masih terdapat misalnya untuk pekerjaan untuk melakukan pengawasan. Ini bisa misalnya jasa konsultan ini memberikan alih pengetahuan kepada tenaga personil yang ada pada user, pada pengguna, artinya pada direksi, PPK dan pejabat pengguna jasa tersebut. Untuk pekerjaan kompleks, kebetulan di sini biasanya pekerjaan kompleks ini adalah pekerjaan yang seperti tadi, yaitu pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, pekerjaan dengan desain khusus, teknologi tinggi, kemudian secara definisi sulit, tingkat kesulitannya sulit dilakukan definisinya seperti apa sih pekerjaan itu sebenarnya, rangkaiannya seperti apa. Kemudian mungkin hanya dokumen yang ada misalnya hanya desain awal, tetapi tidak secara lengkap, misalnya perencanaannya belum ada. Jadi seperti misalnya perencanaan pekerjaan terintegrasi, sementara misalnya hasil dari pembangunan ini misalnya secara harus dimanfaatkan sesegera mungkin, artinya ini misalnya tahun ini harus ada bangunan, misalnya ada pembangunan pelabuhan harus ada di tahun 2021, sementara perencanaannya misalnya belum ada. Nah, ini bisa didesain dengan pekerjaan terintegrasi tersebut. Jadi ini merupakan bagian dari pekerjaan kompleks seperti itu. Baik, terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan pada tata cara penyusunan spesifikasi teknis ataupun kerangka acuan kerja. Pada dasarnya yaitu merupakan dua hal yang berbeda. Spek tadi untuk barang, pekerjaan konstruksi, kemudian untuk jasa lainnya, kemudian jasa konsultan itu menggunakan kerangka acuan kerja.
Jadi hal-hal tersebutlah yang tidak terlepas dari penyusunannya, yaitu bisa menyebutkan merek, kemudian spek-speknya, itu yang membedakannya hanyalah penyusunan tata caranya sama. Jadi menyusun spesifikasi teknis untuk barang jasa itu tata caranya sama, harus ada metodenya, mencantumkan macam, tetapi yang membedakan adalah ini karakteristik barang jasanya sendiri. Jadi menyusun pekerjaan sederhana seperti apa, yang tidak kompleks atau yang tidak sederhana, atau yang kompleks itu sendiri seperti apa. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pemaparan materinya. Baik, langsung saja kita membuka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Untuk Bapak dan Ibu, silakan untuk raise hand jika ada yang ingin ditanyakan dengan narasumber kita, dan bisa juga mengirimkan pertanyaannya melalui form chat. Jadi untuk Bapak Ibu, sekali lagi yang ingin mungkin ada yang ingin didiskusikan langsung dengan narasumber kita, silakan langsung raise hand agar bisa berdiskusi langsung dengan narasumber kita, ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Untuk temanya, untuk kembali kami sampaikan bahwa tema yang telah dipaparkan tadi yaitu tata cara penyusunan spesifikasi teknis. Jadi sangat ada materi dari narasumber, yaitu yang pertama mengenai dengan ketentuan umum tata cara penyusunan spesifikasi teknis untuk barang dan jasa. Ada 3 cara, yaitu ada secara sederhananya dan tidak kompleks dan kompleks. Tadi juga sudah dipaparkan. Pemaparan terakhir ada contoh yang dijadikan sebagai contoh itu yaitu pengadaan tinta printer. Ya, silakan mungkin Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan dengan narasumber kita. Ibu Rizdiani ya Bu, dari Bangka Belitung ya Bu? Iya. Jadi Ibu Rizdiani ini sebagai narasumber kita berasal dari Bangka Belitung. Oh iya. Aziza? Ya Pak. Saya, Aziza. Oh iya Pak, silakan Pak Kurniawan. Tadi penyusunan spesifikasi ini kan tadi disebut merek. Meskipun merek itu salah satu spesifikasi, apakah memang sudah apakah wajib itu merek disebutkan pada saat perencanaan pengadaan ataupun di persiapan pengadaan? Demikian Aziza. Ya baik, terima kasih Pak. Jadi ini Bu, dari pertanyaan dari Pak Kurniawan mengenai dengan penyebutan merek. Silakan bikin. Baik, terima kasih dengan Pak Kurniawan ya tadi Pak ya. Iya Bu. Baik, penyebutan merek ini pada saat penyusunan spesifikasi ini memang dibolehkan Pak menyebutkan merek untuk yang Perpres 16/2018 yang dirubah dengan Perpres 12, tetapi ada ketentuan yang menyebutkan merek tersebut dan tipenya seperti apa. Ini penyebutan merek ini misalnya menggunakan misalnya dengan pekerjaannya misalnya suku cadang, kemudian pekerjaan yang misalnya merupakan satu komponen, kemudian juga misalnya pekerjaan pengadaan ini sendiri misalnya barangnya ada di katalog. Jadi Bapak boleh menyebutkan merek kalau hal-hal seperti itu, atau misalnya juga merupakan tendernya misalnya menggunakan tender cepat. Jadi itu bisa menyebutkan merek. Jadi tidak semena-mena bahwa memang di sini disebutkan merek seperti itu, tapi
tidak semena-mena harus menyebutkan merek seperti itu kan, karena penyebutan merek ini seperti tadi bahwa penyebutan merek yaitu misalnya untuk untuk pekerjaan yang misalnya pengadaan misalnya suku cadang misalnya untuk pengadaan servis mobil atau servis kendaraan itu menggunakan misalnya merek apa, misalnya Toyota butuh suku cadangnya yang harus kompatibel dengan Toyota sendiri misalnya, atau misalnya mobil yang merek-merek lain ya harus kompatibel dengan merek tersebut, seperti itu Pak. Iya baik, terima kasih Bu Risdiani atas jawabannya. Jadi seperti itu Pak Kurniawan, bagaimana Pak? Baik, sepertinya cukup juga dari Pak Kurniawan Bu. Selanjutnya Bu, kita ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Jadi pertanyaan pertama ini ada dari Ibu Riki, mohon maaf Pak Riki. Jika di dalam suatu SPK pengadaan barang, di mana speknya ABCDE tanpa menyebutkan suatu merek. Kemudian penyedia memberikan barang tersebut sesuai spek ABCDE namun berbeda merek. Sepertinya pertanyaan dari Pak Riki ini belum selesai. Mungkin Pak Riki bisa langsung bergabung, Pak. Pak Riki, karena sepertinya pertanyaan dari Pak Riki belum selesai. Mungkin kita lanjut, Bu, ke pertanyaan kedua sambil menunggu Pak Riki bergabung atau menyelesaikan pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Pak Ishak. Izin Bu untuk menyusun kebutuhan personil konsultan, di mana Bu mendapatkan nilai kewajaran biaya konsultan terhadap konstruksi? Baik, terima kasih Mbak Aziza. Untuk Pak Ishak SM Siregar ya Pak ya. Ini untuk menyusun kebutuhan personil konsultan mendapatkan nilai kewajaran biaya konsultan terhadap konstruksi. Ini maksudnya biaya remunerasi ya Pak ya, biaya billing rate-nya ya. Ini Bapak bisa menggunakan Inkindo. Jadi di Inkindo seperti tadi yang saya sampaikan, untuk penyusunan spesifikasi personil ini kebutuhannya misalnya kualifikasinya dalam misalnya konsultan pengawasan, ada 6 konsultan misalnya kan, ada 6 tenaga ahli. Nah, ini disesuaikan dengan misalnya Bapak menggunakan Inkindo. Menggunakan Inkindo itu Bapak disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Misalnya dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan juga sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pekerjaan ini pekerjaan yang tidak kompleks, pekerjaan yang tidak sederhana. Jadi mungkin untuk pengalaman misalnya 4 atau 5 tahun ke atas, atau misalnya pekerjaan yang sederhana. Pekerjaan yang sederhana mungkin 3 tahun lah, 3 tahun ke atas. Karena kalau pekerjaan di bawah pengalaman di bawah 3 tahun itu belum bisa dianggap personil dengan kualifikasi tenaga ahli. Nah, itu secara nilai kewajaran itu menggunakan nilai wajarnya menggunakan Inkindo. Tetapi misalnya ketersediaan anggaran Bapak tidak dengan complicated pekerjaan ini, misalnya anggarannya tersedianya dengan menyesuaikan dengan kebutuhan, misalnya ada ketersediaan anggarannya, Bapak bisa melakukan perhitungan secara nilai wajarnya, perhitungan secara kualifikasi, secara keahlian. Bapak bisa misalnya nilainya misalnya menggunakan ada perhitungan konsultan, jadi itu konsultan biasanya dihitung dengan biaya sosial, biaya ahli, ada beberapa biaya, kemudian ada keuntungan segala macam, itu yang dihitung dari segi benefitnya seperti apa, ada perhitungannya, kemudian nanti itu nilainya Bapak bisa menggunakan misalnya di daerah Bapak sendiri itu ada HSBU ya Pak ya, harga satuan biaya umum untuk tenaga ahli misalnya, itu bisa digunakan kalau misalnya Bapak terkait ketersediaan anggaran misalnya tidak mencukupi kalau menggunakan Inkindo. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada atau mungkin
nilai kewajarannya, artinya Bapak walaupun tidak menggunakan Inkindo, karena biasanya memang billing rate Inkindo ini ratingnya agak sedikit tinggi ya Pak ya, dengan ketersediaan anggaran, apalagi di daerah-daerah. Nah itu Bapak bisa menggunakan perhitungan secara wajar. Jadi perhitungan itu misalnya perkalian antara ini ada penjumlahan antara misalnya biaya sosialnya seperti apa, benefit keuntungannya seperti apa, itu untuk misalnya tenaga ahli disesuaikan dengan pengalaman, jadi itu dikonversikan dengan perhitungan dari Inkindo tersebut. Seperti itu Bu Aziza. Pak Ishak. Ya baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Untuk pertanyaan dari Bapak Ishak SMC Regar. Selanjutnya Bu, kita ke pertanyaan Bapak Cornelius IT Sulawesi Barat. Gimana dengan pajaknya seperti penggunaan galian C Bu? Apakah ikut dalam pengawasan spesifikasi? Baik, terima kasih. Kalau untuk pajak galian C ini dalam penyusunan spesifikasi ini memang ada standarnya sendiri galian C ini untuk pekerjaan konstruksi ya Pak ya ini. Nah jadi pada saat pengawasan spesifikasi untuk penggunaan galian C biasanya itu diatur dulu biasanya misalnya penggunaan misalnya untuk agregatnya misalnya untuk kebutuhan misalnya tanah timbunan galian C-nya berapa misalnya seperti itu. Nah itu dalam pengawasan spesifikasinya kalau konsultan pengawasan tidak perlu sampai ke melakukan pengawasan untuk pajaknya Pak. Pajak galian C-nya itu merupakan ketentuan dari daerah sendiri dan memang itu juga merupakan ketentuan yang ada untuk penggunaan galian C itu sendiri Pak. Seperti itu yang saya ketahui Pak untuk galian C. Ya baik, terima kasih Bu. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan Pak Alex Irawan. Spesifikasi teknis yang membuat konsultan perencana, apakah PPK yang menetapkan Bu? Ya Pak, benar Pak. Karena tugas PPK itu adalah menetapkan artinya menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja ya Pak ya kalau untuk jasa konsultan. Ini PPK menetapkan berdasarkan kalau misalnya ada konsultan perencana berdasarkan konsultan hasil dari perencanaan tersebut. Jadi perencanaan tadi kalaupun misalnya dilaksanakan misalnya 1 tahun berikutnya misalnya tahun berikutnya itu dilakukan review terlebih dahulu. Kemudian ini bisa ditetapkan PPK apabila misalnya masih sesuai dengan spesifikasinya. Harganya juga masih sesuai, spesifikasinya itu tetap ditetapkan oleh PPK, Pak. Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi itu untuk jawaban pertanyaan Bapak Alex bahwa mengenai dengan penetapan konsultan perencana. Selanjutnya, Bu, dari Pak Ari Febrian, izin tanya untuk pengadaan barang di atas 10 juta, di bawah 50 juta dengan metode pengadaan langsung melalui surat pesanan, apakah PPK menyusun spek teknis dengan menyebut merek? Ini Bu, pertanyaan dari Pak Ari. Ya. Ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya Pak, untuk penyebutan merek ini, jadi kalau misalnya kalau lihat di sini melalui surat pesanan ya Pak ya. Kalau surat pesanan ya artinya ini pengadaannya dilakukan dengan katalog e-purchasing. Nah, kalau untuk e-purchasing itu boleh menyebutkan merek. Jadi di atas 10 di bawah 50 juta itu boleh menyebutkan merek kalau dengan surat pesanan. Karena surat pesanan itu merupakan bentuk kontrak untuk pengadaan secara e-purchasing. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan Ibu Iin.
pada Perpres 12 tahun 2021 pada pasal 11.1 menjelaskan bahwa PPK dalam PBJ memiliki tugas, salah satunya di huruf C, yaitu menetapkan spesifikasi teknik atau PPK. Untuk spek pengadaan barang yang di atas, maaf Bu, jadi sepertinya tadi tanggapan dari Ibu Iin, dan ini ada di bagian bawah pertanyaan Ibu Iin, bahwa katanya untuk SPK pengadaan barang yang di atas 50 juta sampai dengan 200 juta, apakah benar jika SPK-nya harus dibuat dengan 3 pembanding? Bagaimana Mbak? Boleh diulangi pertanyaannya? Ya, langsung saja ke pertanyaan Ibu Iin. Katanya untuk SPK pengadaan barang yang di atas 50 juta sampai dengan 200 juta, apakah benar jika SPK-nya harus dibuat dengan 3 pembanding? Baik, untuk di atas 50 juta sampai dengan 200 itu minimal 2. Artinya yang pertama, penyusunan spesifikasinya minimal 2, kemudian itu bisa dilakukan, misalnya pembandingnya bisa merek, misalnya barang A di toko B misalnya berapa, barang A di toko C berapa gitu kan, minimal 2, tidak harus 3 seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, kita lanjut ke pertanyaan Bapak Zulfadli Lubis, spesifikasi untuk konstruksi, apakah ada standar atau regulasinya Bu? Baik, ini dari Pak Zulfadli ya Pak ya. Ya, jadi spesifikasi teknis khusus untuk konstruksi itu standarnya memang kalau misalnya bidang bina marga. Itu bidang bina marga itu mengeluarkan, memang regulasinya mengeluarkan spesifikasi khusus Pak, spesifikasi umum dan spesifikasi khususnya memang dikeluarkan dengan Permen PUPR. Nah, untuk misalnya bangunan gedung negara itu bisa disesuaikan, misalnya spesifikasinya menggunakan seperti apa, itu juga ada di Permen PU 22 2018 seperti itu Pak. Untuk yang saya ketahui yaitu yang diatur oleh, yang ada regulasi, ada standarnya itu, yaitu untuk bidang bina marga dan juga bidang cipta karya untuk pembangunan gedung negara. Ya, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, pertanyaan dari Pak Ari Febrian. Karena di Pemda sekarang. Oh ya. Sepertinya ini tanggapan Bu dari Bapak Ari Febrian, katanya karena di Pemda sekarang DPA-nya menggunakan SIPD ya, dari Kemendagri yang sudah tercantum merek dan spek teknisnya. Artinya dari Pak Ari Febrian ini menanggapi jawaban tadi. Ada tanggapan Bu atau kita lanjut ke pertanyaan? Baik, mungkin sedikit saya tanggapin. Memang SIPD, karena SIPD ini kan bentuknya baru Pak aplikasinya. Kalau di daerah kami sendiri ini baru tahun 2020 ya. Kebetulan memang tahun 2020 itu pengadaan itu langsung menyebutkan merek memang. Misalnya kertas merek apa gitu kan, A4 merek apa. Ada mereknya memang di situ. Kemudian yang ternyata itu setelah dievaluasi pada untuk tahun 2022 itu kalau nggak salah itu udah nggak ada lagi mereknya Pak. Jadi itu sesuai ketentuannya, jadi hanya mencantumkan tipenya aja apa, tapi mereknya nggak sampai ke merek untuk yang tahun 2022. Itu yang saya ketahui dari SIPD Pak. Kalau tahun 2021 kemarin yang 2020 memang menyebutkan merek seperti itu. Iya, baik, terima kasih Bu tanggapannya. Selanjutnya Bu, kita lanjut ke Pak Putu.
Malam Bu, kebetulan saya membawa produk LS elektrik. Untuk spek teknis biasa sudah ada, tapi merek saya bawa tidak ada di spek teknik. Apakah saya boleh untuk menyuplai di pengadaan atau proyek tersebut? Maaf ini maksudnya seperti apa ini Pak? Maksudnya spek teknis biasanya sudah ada. Baik, mungkin Pak Ipu tuh bisa langsung bergabung untuk lebih menjelaskan pertanyaannya. Baik Mbak Aziza, gini, mungkin Pak Putunya ini kali ya. Kalau yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Putu ini, untuk spek teknisnya memang biasanya kan sudah ada, tapi merek yang punya Pak Putu sendiri ini tidak terdapat. Tapi Pak Putu mau mengikuti pengadaan, artinya selama pengadaan itu tidak menyebutkan merek, Pak Putu boleh aja menawarkan merek yang Pak Putu miliki, asal itu spesifikasinya, range-nya masuk dalam range dalam pengadaan tersebut. Jadi spesifikasi dengan merek yang Pak Putu tawarkan itu ada dalam range pengadaan atau proyek tersebut, seperti itu Pak. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Bu, dari Pak Heri Dumai. Bagaimana jika ternyata konsultan perencana konstruksi menghasilkan RKS atau spek teknis tidak sesuai dengan SNI, Bu? Baik. Konsultan perencana konstruksi ini jika menghasilkan RKS atau spek teknis yang tidak sesuai dengan SNI. Jadi ada dua hal, apakah hasil perencanaan ini masih bentuknya dalam perencanaan ataukah ini sudah menjadi bagian dari spesifikasi teknis yang untuk dilaksanakan. Artinya ada dua hal. Jadi apabila ini tidak sesuai dengan SNI, ini harus dikaji kembali Pak, harus dijustifikasi kenapa tidak sesuai dengan SNI, kenapa tidak menggunakan SNI, apakah misalnya yang spesifikasi yang direncanakan ini emang harus seperti ini, emang tidak menggunakan standar ini, karena SNI sendiri mungkin misalnya ada barang yang misalnya ada barang lain misalnya yang produk luar negeri tidak berstandar nasional Indonesia ini, tapi memang barang inilah yang harus dibutuhkan, yang memang dibutuhkan yang seperti ini. Jadi ada barang lain, tapi misalnya tadi yang tidak kompatibel, misalnya dengan merek dengan barang yang sudah ada itu misalnya tidak kompatibel seperti itu. Jadi artinya tadi yang sudah saya sampaikan, sedapat mungkin menyusun spesifikasi itu yang sesuai dengan SNI, standar SNI. Tetapi kalau misalnya memang tidak bisa menggunakan SNI, itu tidak bisa saja direncanakan tidak sesuai SNI, tetapi dijustifikasi kenapa menggunakan seperti itu. Artinya kalau misalnya memang itu dalam proses perencanaan, kalau misalnya konsultan perencananya memiliki ada semacam justifikasi, memang harus perencanaan yang ini, misalnya perencanaan untuk pekerjaan ini memang harus menggunakan produk yang bukan SNI, ya harus dijustifikasi. Jadi SNI ini sedapat mungkin perencanaannya, spesifikasinya menggunakan SNI. Tetapi apabila tidak ada yang berstandar SNI, ya bisa menggunakan. Artinya kalau tidak ada yang SNI, artinya kalau misalnya tidak menggunakan produk yang standar lain, ini pekerjaan tidak bisa dikerjakan seperti itu. Tetapi sekali lagi, ini harus dijustifikasi, diidentifikasi kenapa bisa seperti itu. Artinya tidak ada yang dikatakan tidak itu untuk melakukan suatu perencanaan, suatu penyusunan spek, tetapi selalu kita tidak terlepas dari justifikasi. Menggunakan tadi seperti yang saya sampaikan tadi, menyebutkan merek, kenapa menyebutkan merek gitu. Jadi ada justifikasinya seperti itu. Ya baik Bu, terima kasih. Jadi untuk intinya mungkin lebih mengkaji kembali ya, mengapa hal tersebut tidak menggunakan SNI. Baik, selanjutnya Bu dari Pak Alex Irawan.
apa spek kontrak bisa diadendum, Bu, bila terjadi perubahan pekerjaan? Ya, baik. Spek kontrak bisa saja Pak diadendum. Ada pekerjaan tambah kurang itu bukan hanya volumenya saja, tapi terhadap spesifikasinya. Misalnya saja Bapak melakukan pembangunan berdasarkan hasil perencanaan itu, misalnya melakukan pemancangan yang secara metode harus misalnya dengan pemancangannya misalnya pondasi sumuran di mana yang menggunakan pipa itu misalnya dengan metode semprot. Tapi setelah di lapangan hasil perencanaannya kan seperti itu, misalnya disemprot. Tapi secara di lapangan hasil perencanaan ini tidak bisa dilaksanakan karena misalnya ini berkaitan dengan pasang surut. Jadi seharusnya ini misalnya melakukan pemboring atau seperti apa. Jadi spek ini bisa saja dirubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan ini sekali lagi kembali lagi kepada justifikasi. Artinya setiap perubahan, setiap kita menggunakan penyusunan itu menetapkan apa nantinya yang menjadi spesifikasi itu jika di luar dari konteksnya itu tidak terlepas dari justifikasi teknisnya seperti itu. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu atas semua jawabannya pada sesi diskusi atau sesi tanya jawab ini. Mungkin untuk Bapak dan Ibu, jika masih ada yang ditanyakan, silakan. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Saya juga langsung raise hand untuk berdiskusi langsung bersama narasumber kita, yaitu Ibu Rizdiani. Pada materi ini, yaitu mengenai dengan tata cara penyusunan spesifikasi teknis. Silakan mungkin Bapak Ibu ya. Baik, Ibu mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta. Tanya? Ya, silakan Pak. Ya. Dari Pak Joni, silakan Pak. Terima kasih. Tadi disampaikan oleh narasumber tentang justifikasi. Contoh tadi disampaikan tentang pemancangan. Nah, ini apakah kan seharusnya perencanaan itu sudah meninjau lapangan, melihat daerah dan sebagainya. Namun pada saatnya dilaksanakan ternyata ada perubahan. Apakah ini artinya perencanaan yang dilaksanakan sebelumnya tidak teliti oleh konsultan? Apalagi ini konsultan yang melakukan. Kalau tadi dimisalkan pemancangan berubah dengan metode tadi yang Ibu sampaikan semprot menjadi yang lain. Nah ini artinya kesalahan ada pada konsultan seharusnya. Dan perencanaan tidak tertata dengan baik sehingga seharusnya tidak boleh terjadi. Kecuali yang hal-hal yang sifatnya mungkin kalau justifikasi yang sifatnya di bidang arsitektural ataupun lain-lainnya. Ini sebagai pendapat, mohon tanggapannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Joni. Seperti yang saya sampaikan tadi memang ini seperti hal yang saya sampaikan tadi mungkin memang merupakan ada sedikit dari konsultan perencananya mungkin terjadi kekeliruan terhadap perencanaan. Tetapi misalnya hal tersebut harus dilakukan perubahan, artinya hasil perencanaan memang tidak bisa diikutin, misalnya tidak bisa diikutin hasil perencanaan tersebut. Pada saat begitulah Mas, pada saat penyusunan spesifikasi untuk misalnya pekerjaan konsultan itu, ini perencanaan sifatnya sampai kemana? Apakah ini perencanaan teknisnya yang memang ada advice sampai ke pengawasan berkala? Artinya bukan untuk stay berkala di situ pengawasan, tetapi juga bertanggung jawab sampai konsultan perencanaan bertanggung jawab sampai dengan pekerjaan itu dilaksanakan, pekerjaan itu dibangun, pekerjaan konstruksi itu dibangun seperti itu kan. Nah perencanaan ini kalau memang tidak bisa pekerjaan konstruksinya pada saat pelaksanaan tidak bisa melaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan, ini tidak menutup kemungkinan perencanaannya harus dirubah dengan justifikasi antara konsultan perencananya, konsultan pengawasnya, dan kontraktor pelaksananya bahwa dijustifikasi bersama-sama ini harus dirubah. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya tidak bisa menggunakan semprot, harus menggunakan pemancangan, harus menggunakan boring misalnya seperti itu.
itu harus dituangkan dalam perubahan kontraknya dan hasil perencanaannya harus dirubah. Karena ketentuan dalam perencanaan itu punya tanggung jawab, konsultan perencana punya tanggung jawab sampai pekerjaan itu dilaksanakan, dan juga pada saat pemeliharaan seperti apa, adakah konteks-konteks pekerjaan dalam perencanaan tersebut yang sudah tidak bisa sesuai standar lagi, karena kalaupun perencanaan itu misalnya tidak sesuai, tidak mungkin dikerjakan kalau tidak dilakukan perubahan tetap mengikuti itu, mitigasi resikonya seperti apa ke depannya. Nanti misalnya ini akan berubah, pondasinya akan turun kalau tetap menggunakan itu. Ada justifikasi seperti itu, Pak. Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi intinya kalaupun terjadi perubahan, maka yang diutamakan adalah penjelasan yang detail dari ahlinya, demikian ya. Iya, Pak, seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Mungkin saya boleh tambahkan lagi Bu, tanya. Iya, Pak. Yang tadi saya agak tertarik. Maaf Pak Joni, ini audionya masih terunmute Pak. Oh ya, sorry. Singkat aja, tadi yang gambar bahwa sederhana, tidak kompleks, dan kompleks, ini saya baca seluruhnya sama ya. Jadi bedanya di mana ya tadi? Walaupun tadi itu ada menjelaskan, namun di dalam penjelasan itu spesifikasi pengadaan barang jasa yang kompleks, sederhana, dan kompleks ini. Nah ini yang ini saya baca ini semuanya sama isinya. Isi dari masing-masing item. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Bu, sebenarnya bedanya di mana sih antara sederhana, kompleks, maupun kompleks, atau ada penjelasan lain? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini ketentuan umumnya untuk melakukan penyusunan spesifikasi ini adalah sama, yaitu bisa menyebutkan merek, bisa menyebutkan tipenya juga, menggunakan sedapat mungkin menggunakan produk dalam negeri, semaksimal mungkin misalnya berstandar SNI, metodenya itu memang sama. Ketentuannya sama, seperti ini ketentuannya sama. Yang membedakan adalah konteksnya. Jadi yang membedakan adalah penyusunan ini ada pada pekerjaan misalnya sederhana. Misalnya aja secara contohnya misalnya metode. Mungkin metode pelaksanaan untuk pekerjaan sederhana ini, pekerjaan sederhana metode pelaksanaannya itu sudah standarisasi, Pak. Jadi misalnya pekerjaan misalnya tadi pengadaan tinta printer. Nah, metode untuk melakukan membuat tinta itu kan udah ada metodenya, Pak. Itu sangat sederhana. Misal dalam satu pabrikan itu sudah merupakan metode dalam pabrikan. Jadi ini bukan karena pabrikannya, tetapi karena pengadaannya itu menjadi sifatnya sederhana, metodenya dikerjakan di pabrikan. Sementara kalau yang pekerjaan yang tidak kompleks, itu metodenya bisa dilakukan, misalnya metode pelaksanaannya bisa dilaksanakan pada saat masa pelaksanaan itu metodenya seperti apa, seperti itu kan. Nah, untuk pekerjaan kompleks sendiri itu metodenya memang harus agak expert, yang ini kadang-kadang masih sulit didefinisikan. Metodenya harus seperti apa sih? Harus seperti apa sih? Seperti itu. Begitu juga misalnya dengan macam jenisnya. Untuk menentukan macam jenis, misalnya jumlah peralatan utama minimal. Untuk pekerjaan sederhana mungkin Bapak tidak terlalu membutuhkan untuk peralatan hanya sekian peralatan mungkin yang dibutuhkan. Untuk pekerjaan yang tidak kompleks mungkin peralatan yang utamanya 4 atau 3 misalnya kan. Pekerjaan sederhananya lebih ke konteks, jadi karakteristik barang jasa itu sendiri. Tapi untuk ketentuan menyusunnya itu sama, Pak. Ketentuan menyusunnya yang sama. Tapi konteksnya untuk pekerjaan ini disusun speknya untuk sederhanakah, untuk tidak komplekskah, atau untuk komplekskah, seperti itu, Pak. Oke, baik Bu, terima kasih. Berarti pada konteksnya saja ya. Mungkin ya, pada konteksnya saja. Terima kasih Bu. Ya, selamat malam. Ya, sama-sama Pak. Nah, baik, terima kasih juga Pak. Selanjutnya Bu, kita ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini dari Ibu Iin. Penyedia membawakan sebuah 4 barang sesuai spek dengan beda merek. Apakah itu akan jadi suatu masalah pada saat diaudit? Penyedia membawakan 4
sebuah 4 barang, gimana ini maksudnya? Penyedia membawakan sebuah 4 barang sesuai dengan spek yang berbeda merek. Apakah itu akan jadi masalah pada saat diaudit? Ini kita lihat dulu Bu, konteksnya seperti apa. Jadi pengadaannya itu, ini kan Ibu sebutkan bahwa membawa 4 barang sesuai dengan spek tapi beda merek dan jadi berarti kebutuhannya adalah 4 barang ya, seperti itu ya. Kebutuhannya adalah 4 barang. Speknya, spek di dalam pengadaannya mungkin ada ring misalnya untuk tinta printer tadi. Spek tinta printer itu misalnya bisa untuk ngeprint untuk melakukan print misalnya untuk dari 500 rim sampai berapa rim misalnya. Ada ring speknya. Tapi tidak menggunakan merek cartridge-nya seperti apa. Tapi Ibu bawa 4 barang, tapi sesuai spek, ini nggak jadi masalah karena misalnya di speknya tidak di penyusunan speknya sendiri pada saat pengadaan tidak menyebutkan merek. Tapi kalau misalnya menyebutkan merek, sementara speknya walaupun dia sama tapi mereknya beda, itu merupakan suatu keharusan untuk mengikuti merek apa yang disebutkan di seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu, cukup Bu. Ya, baik itu untuk Ibu Iin, semoga membantu Bu. Baik Bu, mungkin itu tadi sesi diskusi atau sesi tanya jawab yang sudah ada dari yang sudah diberikan oleh beberapa peserta dan materi yang sangat luar biasa. Ini semoga apa yang sudah disampaikan Ibu tadi dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu yang ada di room ini yang baik Bu, mungkin di akhir webinar ada closing statement dari Ibu atau mungkin ada yang disampaikan mengenai dengan materi ini Bu. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga tentang pemaparan penyampaian tata cara penyusunan spesifikasi teknis. Sekali lagi yang saya sampaikan bahwa konteks penyusunan spesifikasi teknis itu ketentuannya adalah sama, tapi konteksnya saja yang berbeda. Jadi spek ini disusun untuk karakteristik barang jasa yang seperti apa, sederhanakah, tidak sederhana atau tidak kompleks atau kompleks. Jadi cara menyusun spek itu semuanya sama. Seperti tadi penyusunannya sama tapi konteksnya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu disampaikan, mungkin ada yang kurang berkenan, dapat menghubungi saya di 0812 94 63 9154. Baik, terima kasih Mbak Aziza, Bapak Ibu semuanya. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Jadi untuk kontak person Ibu Ristiani sudah kami share di kolom chat untuk Bapak dan Ibu. Mungkin jika masih ada yang ingin ditanyakan di luar dari materi mengenai dengan materi ini atau mengenai dengan pekerjaan lainnya, silakan kontak. Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi untuk mengenai dengan materi tata cara penyusunan spesifikasi teknis ini ketentuannya sama, tetapi hanya menggunakan konsep yang berbeda. Seperti itu closing statement yang singkat dari Ibu Ristiani. Baik, kami juga mohon maaf Bu, Bapak dan Ibu apabila ada kesalahan selama berlangsungnya webinar. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Baik, untuk kami sampaikan untuk Bapak dan Ibu yang yang menanyakan mengenai link absen. Untuk link absennya sendiri tidak ada, tetapi untuk yang akan mendapatkan sertifikat record materi dan materi nanti di akhir webinar periode 10 yang sudah melakukan registrasi. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Kami juga mungkin akhir kata juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.